Selamat pagi, Pak. Pagi, Siap, Pak Pak. Sugiarto, sehat? Sehat, Alhamdulillah, Pak. Sehat. Sehat, Amin, Bapak. amin, amin. Ya, selamat pagi Pak Rahman. Bagaimana cuaca di Makassar, Pak? 2 hari ini cerah, Pak. Ah, 2 hari ini cerah. Alhamdulillah, Jakarta masih belum menentu ini. 2 hari ini cerah itu. Ya, saya jalan pagi, tahu-tahu masuk rumah, waduh, sudah datang lagi. Ya, tapi ya sudah, kita syukuri toh. Iya, Pak. Syukurin. Iya. Selamat pagi Pak semua. Pagi, Pak Ya, Rahman tadi. Posisi di mana, Pak? ini lagi baru tiba di kebun ini Pak. Oh iya, luar. Dari Ini, kemarin ini ya. belum dikasih tahu, saya mau kasih tahu. Ini saya kelihatannya seperti di kebun ini. Siap. Pas banget memang. Jadi Iya, ketahanan pangan Pak. baik. Iya, iya. Ketahanan pangan ya. Masa depan toh? Kebun masyarakat. Jadi kita Iya, 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 melakukan harus, pembinaan. harus. Ya. Iya. Selamat pagi Pak Andi Gusti. Pak Andi. Siap. Pak Andi, Pak Suganda, Pasaribu. Pak Selamat pagi Pak, sehat selalu Pak. pagi, pagi. Pak Hendriawan sudah standby ini kelihatannya. Udah, Ya Prof. udah serapan ini kelihatannya, seger ini. Ibu Novalina, gimana di mobil ini? Ibu Nova, Ambil ini Pak. Siap, Pak. Ambil jaket Pak. di mobil kah? Di kendaraan siap. Bentar lagi nyampe rumah, insya Allah. Waduh, Siap. pagi-pagi sudah tugas di luar ya. Baik, baik. Pak Uus, gimana beritanya? Alhamdulillah baik Pak. Siap. Oke, iya. Pak Edward, Palembang, Siap, Pak. baik. Pak Edward di Palembang gimana? Alhamdulillah. Sehat, baik, Baik. Pak. Di kantor apa di rumah ini? Lagi jagain orang tua lagi di rumah sakit. Aduh. Ya, ya. Amin, amin, amin. Ya, ya, ya. Ya, ya, harus fokuskan Pak orang tua. Ya, ya. Harus takut akan Allah, hormat sama orang tua. Siap. Terima kasih kasihannya ya. Masih ada kesempatan untuk merawat orang tua sebelum kita bertanya-tanya kenapa gitu ya. Iya. Iya, betul itu. Karena saya 85 tahun orang tua saya rawat. Ya, alhamdulillah sih, ya hidup baik-baik aja. Alhamdulillah. Baik. Banyak juga sudah semangat ini saya lihat. Karena setelah bertemu sih lebih semangat lagi ya. Tapi masih banyak yang belum ikut ini. Ini lagi dicari formulanya gimana gitu ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita lihat. Pak Ari di kendaraan ini Pak Ari Antoni. Siap, Prof. Udah, Ya, Prof. ya, posisi? Di Lampung, Prof. Oh, di Lampung. Siap. Memang jenengan orang Lampung apa? Iya, orang Lampung. Lampungnya di? Di Waikanan. Sekarang Wai di- kanan. Yang ada masih banyak monyet itu ya? Iya, banyak. Masih banyak, Prof. Ya, betul. Karena saya waktu memeriksa di sana perkara korupsi, anak-anak buah di sana bilang, Pak, itu kalau kita baru makan, taruh di dapur, itu monyet sudah makanin tuh tulang katanya. Siap, siap. Saya bilang, ya perjuangan kalian Berkembang. ya hebat. Pak Ari sebagai apa Pak di sana? Asisten 2, Prof. Oh, amin, amin. Memang agak cukup jauh ya, cukup Siap. lumayan ke sana. Siap. Tapi yakinlah, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kasih, Prof. Siap, Prof. Ya. Saya dengan Pak Menteri Dalam Negeri itu naik pesawat kecil ke tempat saudara-saudara kita yang belum terlalu bersahabat. Boleh Oh, nanti
bapak-bapak dirjen tanya. Siap, Prof. Tapi ya karena kita berjuang untuk bangsa, sehat-sehat aja itu ya. Ya, siap, Prof. Makasih, Prof. Iya, iya, iya. Beliau banyak kesan dengan saya, Pak Tito ya, menyelesaikan konflik di Papua. Antar kampung lah, bakar kantor menteri, bupati lah, ya. Beliau orang baik dan beliau berintegritas ya di waktu masa saya. Siap. Tidak kenal waktu Bapak Ibu. Dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di bawah pengendalian beliau pasti melihat itu. Baik, Siap, Bapak. Iya. Oke, masih Pak Tony, saya belum lihat ini dirjen kita. Apa masih sibuk barangkali? Pak Ahmad Mustain, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Siap. Posisi di mana Bapak? Posisi dalam perjalanan. Oh iya, Kebetulan pantas dengan mobil. Siap. Iya, iya. Baik, selamat ya Bapak. Sampai di tujuan. Ya. Pak Bob Sagala, Siap Bapak, siap Prof. mana? Iya, di mana Bapak posisinya sekarang? Ada di rumah Prof, di rumah Prof. Di rumah. Ya, pantas kelihatan wajahnya baru ngopi ini kelihatannya bersama Ibu. Iya. Iya, hari Sabtu ini kita harus gunakan dengan baik. Ibu Windy. Ya, Prof. Di rumah, Ya, Prof. semangat Bu, semangat. Semangat. Terima kasih, Prof. Amin. Ya. Baik, sebelum kita mulai masih ada 3 menit, coba saya mau dengar dulu responnya ya. Barangkali dari Pak Edward boleh, atau Pak Hendriawan boleh. Pak Hendriawan. Oke, Pak Edward boleh. Pak Edward ada aktif ini? Pak Edward Chandra. Masih unmute Bapak? Ya. Ya, Prof. Mohon tanggapan kemarin, apa nilai-nilai yang Bapak ambil dari pertemuan kita yang sedemikian kompak, bisa tidak ada lagi perbedaan eselon 1, eselon 2 gitu ya. Tapi kebersamaan ternyata ujung-ujungnya kita akan pensiun Bapak Ibu. Ya, betul. Nanti seperti itu. Ini tujuan saya, cara psikologisnya apa? Untuk menjauhkan kesombongan, kecongkakan, keangkuhan. Betul, Prof. Karena itu nasihat dari kiai saya ya. Jadi itu. Nah sekarang saya mau minta 1 menit Bapak. Apa masukan dari Bapak atas pelaksanaan kita kemarin? Khusus saya ya, saya tidak campuri dosen lain. Ya, baik Prof. Yang pertama tentu kami bersyukur bisa ada kesempatan untuk belajar, terutama dalam keterbatasan baik itu waktu maupun kesempatan dari pihak universitas memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar yang kalau bagi saya pribadi, karena saya mengambil S2 juga magister hukum MH. Ya. Jadi S1-nya bukan sarjana hukum, jadi mungkin bisa agak nyambung sebagai bekal. Dan kami juga S2 kemarin tidak belajar dasar-dasar seperti hukum pidana, hukum perdata, tidak ada. Jadi karena hukum tata negara yang dipelajari. Baik. Setelah berjalan beberapa kali pertemuan, kami melihat materi-materi yang disampaikan ini sangatlah bermanfaat, terutama banyak sekali kaitan dengan tugas-tugas
saat ini. Amin. Terlebih di hukum pidana yang dibawakan oleh Prof dan juga momentumnya tepat sehubungan dengan adanya KUHP yang baru. Setuju sekali. Sehingga pemahaman terhadap KUHP yang baru ini akan kami dapatkan langsung dari narasumber, dari dosen, dari profesor yang sangat berpengalaman dan sangat berkompeten. Dari kalau ada Tentu Amin. kami terima kasih dan ini juga sebagai bahan untuk silaturahmi juga, karena banyak Baik. teman-teman seluruh Indonesia bisa ada saling sharing, juga tukar pengalaman secara bersama-sama. Demikian pesan dari kami. Baik, terima kasih mewakili peserta 119. Walaupun satu saya tanya, tapi itulah isi hati, ya toh Pak. Nah ini penting. Jadi di dalam pedagogik itu, dalam proses belajar mengajar, sudah tidak waktunya hanya sepihak Pak, searah, tapi harus ada feedback. Jadi kita harus mengukur, gitu, mengukur sampai sejauh mana. Yang tahu itu adalah pengguna. Sama seperti kita melayani masyarakat dengan pola berakhlak, gitu, bahwa bukan kata kita, bahwa Pak Edward Chandra bilang, oh saya sudah melaksanakan tugas melayani masyarakat, itu boleh. Tetapi yang perlu ditanya, masyarakat sudah puas belum atas pelayanan kita? Sama dengan ini. Jadi kalau saya tanya seperti ini, Pak, saya mau introspeksi diri. Apakah Pak Edward dengan teman-teman bisa menerima tidak? Tapi dari jawaban soal ujian pada umumnya kategori baik, gitu, kategori baik dulu. Mungkin ada lebih baik, tapi jangan langsung itu dulu karena ini masih baru UTS, ya toh Pak Chandra ya. Jadi kita masih banyak kekurangan dengan waktu yang ada. Baik Bapak Ibu, ini sudah terima kasih. Saya berbincang-bincang. Saya sebenarnya udah mau masuk tadi jam 8:30, masih ada beberapa orang. Baru kita masukkan, saya awali dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Rahar. Kemudian selamat pagi Pak Gubernur, Pak Suhardi. Luar biasa. Karena tadi Pak Edward sudah menyampaikan bahwa ada momentum yang sangat baik dengan kita masuk di era dua undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 peninggalan dari Belanda. Maka kita juga mendapatkan kesempatan setelah dicetoknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka dengan dua momentum ini saya pikir adalah start awal. Oleh karena itu saya coba membandingkan singkat saja. Mengenai materi selanjutnya, saya mohon maaf, bukan saya menggurui atau mengajari Bapak Ibu, tetapi tentu saya menilai dari ujian kemarin, dari Bapak Ibu yang memang mempunyai catatan-catatan tulisan, itu sangat berarti untuk menambah wawasan dengan hanya mendengar. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang memang aktif mencatat barangkali inti-inti sehari. Saya lihat seperti Pak Sugiarto selalu menulis apa gitu. Saya bukan menggurui Bapak Ibu, tapi karena saya sadar bahwa ilmu yang baru ini tidak semudah yang kita bayangkan, sehingga perlu ada catatan-catatan untuk mempermudah Bapak mengingat selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu, kalau di UTS
saya masih memberikan kebebasan kemarin, barangkali nanti UAS, saya akan coba untuk tidak kita membuka buku. Tetapi apa yang saya ujikan adalah persis yang saya omongkan 3 kali pertemuan. Karena ini penting Bapak Ibu untuk menilai kita sendiri, apakah saya, nalar saya, kemampuan intelijensia saya, ini masih bisa enggak sih? Tidak hanya mendisposisi surat, tetapi bisa menjabarkan. Ini saya sangat rindu. Sehingga mahasiswa saya yang saya ajar Bapak Ibu 14 kali pertemuan, kalau Bapak ada waktu pas saat ujian, datang di Unkris, tidak boleh bawa laptop, tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa buku. Semua tas ada di depan semua. Dan setiap mahasiswa mau masuk, saya geledah dulu kantongnya, semua sehingga murni. Alhamdulillah, nilai mereka juga 98, 95, luar biasa. Sehingga saya tidak ragu, khusus yang saya ajak, mau bertanding dengan UI, Undip, UGM, saya siap untuk mempertanggungjawabkan itu. Tapi karena berbeda dengan Bapak Ibu, dengan kebijakan yang ada, tapi jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Oleh karena itu, saya menyampaikan dulu materi yang mungkin saya kejar hari ini, kalau bisa, karena pagi-pagi masih, Bapak Ibu saya yakin dan percaya masih segar. Apa itu Bapak Ibu yang materi yang akan kita kejar adalah antara lain. Jangan. Antara lain adalah mulai hari ini kita akan membahas satu Bapak Ibu, upaya paksa. Satu, upaya paksa Bapak Ibu. Kedua, dari upaya paksa itu akan nanti kita lihat bahwa ada beberapa upaya paksa, baik yang diatur dalam undang-undang lama, saya tidak perlu terlalu bahas itu, tapi saya masuk ke KUHP yang baru. Karena kita tetap melaksanakan ini. Hanya perbandingan saya katakan. Ini saya agak cepat Bapak Ibu, karena materi ini cukup banyak. Mohon maaf, 1 jam ini saya mohon dengan hormat, agar kita serius. Karena kenapa? Bukan masalah nilai UTS UAS bagus, tetapi kita boleh semua menjabarkan ilmu ini dengan baik. Baik, yang kedua nanti kita akan bahas lebih spesifik dari upaya paksa itu adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, ya, dan lain-lain. Kemudian ada nanti kita kenal dengan penangguhan penahanan, pengalihan penahanan. Ini penting Bapak Ibu bagi seorang sarjana hukum. Kalau ini Bapak Ibu tidak tahu, berarti ini akan dicurigai. SH-nya dari mana? Saya ulangi sekali lagi, akan kita bahas sebentar upaya paksa, penahanan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penangguhan penahanan, pengalihan penahanan. Kemudian proses peralihan penanganan itu ada 3 Bapak Ibu. Dari penyidik, mohon izin Bapak Ibu siapa yang buka itu kalau boleh di unmute dulu biar tidak mengganggu Bapak Ibu yang lain. Kemudian peralihan dari penanganan perkara dari penyidik ke penuntut umum ke pengadilan. Ya. Kalau dari penyidik ke penuntut umum disebut istilahnya adalah penyerahan Bapak Ibu. Penyerahan. Tapi kalau dari penuntut umum, kejaksaan ke pengadilan disebut pelimpahan. Berbeda dia. Maka nanti ujiannya barangkali apa yang dimaksud dengan peralihan dan penyerahan dengan pelimpahan, kan begitu ya. Contoh soalnya gitu. Jadi mudah.
Selanjutnya akan kita pelajari, target saya adalah pelimpahan tadi dengan terakhir surat dakwaan. Ini nafasnya seorang sarjana hukum. Surat dakwaan. Itu nanti mudah-mudahan terkejar, atau cara saya gimana ini saya masih bingung ini. Mengatur waktu 1 jam ini, mengejar ini gimana. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan bisa mengikuti kalau kita serius dan sependapat, senasib, sepenanggungan. Saya mulai Bapak Ibu. Kalau kemarin saya menjelaskan mengenai, kita kenal dengan istilah, awalnya saya bilang adalah ketentuan umum Bapak Ibu. Mohon ini untuk, kalau boleh Bapak Ibu yang megang pulpen, ada ketentuan umum, baik di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang lama yang sudah tidak berlaku lagi, maupun dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 yang berlaku tanggal 2 Januari kemarin. Oke. Di situ akan Bapak dapatkan dengan Ibu semua, akan ada napas utama di istilah ketentuan umum, pasal 1. Jadi kalau ada istilah-istilah yang memerlukan penjelasan, seperti penyelidikan misalnya, tersangka misalnya, penahanan misalnya, apa itu? Itu kita akan dapatkan, Bapak akan cari segera, jangan cari di pasal-pasal lain. Cari di pasal 1 ketentuan umum. Kalau di Undang-Undang Nomor 8 1981, ini saya hanya bicara aja ini Bapak Ibu. Jadi saya tidak perlu baca-baca lagi, saya langsung aja, makanya Bapak Ibu harus mengimbangi. Di Undang-Undang lama, ketentuan umum yang menjelaskan tersangka adalah, terdakwa adalah, itu ada di pasal 1, 32 angka. Ini membedakan Bapak Ibu. 32 angka saja. Yang terakhir di angka 32 itu adalah terpidana adalah gitu. Jadi kalau Bapak nanti ada 2 buku, itu ini saya harapkan Bapak harus miliki. Namun saya kemarin ke Gramedia, buku ini belum ada. Ya, belum, buku yang terbaru belum ada. Ada, namun ada dicampur dengan undang-undang lama. Saya tidak setuju. Jadi ada, saya punya jaringan, nanti saya koordinasi dengan Pak Rabin, karena ini wajib kita miliki. Kalau memang seperti buku saya misalnya Bapak Ibu butuh, nanti kita bisa kondisikan Bapak Ibu agar semua dapat buku yang terbaru dengan 3 undang-undang di dalamnya. Baik, kita lanjutkan. Kalau di undang-undang yang baru Bapak Ibu, Undang-Undang 20 tahun 2025, itu ternyata bukan 32 angka lagi, melainkan sudah 57. Kalau di angka 32 pasal 1 ketentuan umum undang-undang lama, itu terakhirnya adalah terpidana. Tetapi di undang-undang yang baru Bapak Ibu, kita akan Bapak Ibu temukan di situ adalah bulan adalah 30 hari. Itu terakhir pengertiannya. Di angka 56, hari adalah 24 jam. Ini kata-kata ini akan kita temukan nanti di pasal 1 angka 31 Bapak Ibu. Bedanya di situ. Jadi Bapak ingat, kalau di undang lama 32 angka pasal 1, kalau di undang-undang baru ini yang kita mau pakai selama bangsa ini ada, kalau perlu, itu 57 angka. Itu dulu. Nanti Bapak Ibu akan membaca secara detail di sana. Misal, di pasal 1 angka 7, misalnya Bapak Ibu, saya kasih contoh. Di situ dikatakan penyelidik adalah
Gitu. Jadi kalau ditanya penyelidik itu apa? Jangan Bapak cari di pasal 100, pasal 50, jangan. Langsung cari di ketentuan umum pasal 1 angka 7. Penyelidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Gitu, itu contohnya ya. Kita tinggalkan itu Bapak Ibu, kita lanjut. Saya memberikan fondasi-fondasi karena waktunya terbatas sehingga Bapak Ibu juga harus sepakat, harus senasib, sepenanggungan dengan saya agar ilmu ini bisa dapat. Tapi ada kebersamaan Bapak Ibu di Undang-Undang nomor 1, nomor 8, Undang-Undang lama, di pasal 6, boleh Bapak catat dulu nanti yang berkenan, agar nanti bisa kita membandingkan. Di pasal 6 Undang-Undang lama, yang kemarin di buku saya masih bahas itu Bapak Ibu, itu dijelaskan bahwa penyidik terdiri atas. Kalau di Undang-Undang lama dikatakan hanya 2 Bapak Ibu, disebut di situ. Penyidik terdiri atas 1, penyidik Polri. Di Undang-Undang lama dulu Bapak Ibu ya. 2 adalah PPNS. Termasuk ada Bapak Ibu mungkin dari Menkes di sini atau dari instansi lain yang berwenang menyidik selaku penyidik PNS. Yang nanti bedanya Bapak Ibu bahwa ketika PPNS melakukan tindakan penangkapan, penahanan, ini diingat, ini nanti ujian. Bedanya itu, kalau PPNS mau menangkap menahan, harus atas surat perintah dari penyidik kepolisian. Jadi dia tidak berdiri merdeka, Bapak Ibu. Ini yang saya, dulu waktu saya asisten, saya tidak setuju itu. Artinya membatasi ruang lingkup. Sementara diakui sebagai penyidik, Bapak Ibu. Tapi dia tidak bisa bertindak. Tapi itu urusan DPR dengan pemerintah. Saya hanya menyampaikan ini di mimbar perkuliahan. Selanjutnya, di undang-undang baru Bapak Ibu, tidak 2 lagi. Sudah ada 3. Ditambah 1, selain yang 2, tapi pasalnya sama. Penyidik di pasal 6 juga. Di undang-undang lama pasal 6 juga. Tapi ditambah 1 adalah penyidik tertentu, Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan bahas selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan, karena waktu cepat begini. Selanjutnya saya katakan tadi yang kita bahas hari ini di dalamnya adalah upaya paksa, Bapak Ibu. Ini tolong. Ini mulai masuk ini materi inti. Jadi kalau seandainya Bapak, misal, tapi Allah jauhkan, berurusan dengan KPK, kejaksaan dalam hal korupsi, yang Bapak harus bayangkan ini upaksa ini akan masuk. Mungkin saudara kek, mungkin adik kek. Jangan sampai misalnya ditanya Pak Gubernur, ponakan ada misalnya berurusan, Om, kan dia sarjana hukum, saya dipanggil nih oleh kejaksaan, gimana ya? Pak Gubernur langsung katakan, saudara harus siapkan diri menghadapi hari ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, penyidik akan lakukan, yang pertama adalah penetapan tersangka. Nanti Bapak Ibu lihat tuh di pasal 89 KUHP yang baru. Ini saya ibaratkan ini keponakannya Pak Gubernur, tapi ke diri Bapak 119 juga bisa terjadi. Tinggal nunggu waktu. Jadi mulut Banjar ini panas Bapak Ibu. Saya pernah bilang kepada saksi, karena marah-marah ke terdakwa, lu begini. Saya bilang, mulut dijaga. Jangan sampai siapa yang menanam dia yang menuai.
Betul Pak Gubernur. 1 minggu kemudian saksi ini menjadi tersangka. Luar biasa. Saya bilang ini hati-hati. Saya hanya menyampaikan ini agar yang ada daftar nama di saya, selalu saya tidak pernah lihat bahwa dipanggil KPK, dipanggil kejaksaan. Insya Allah, ya toh, Bapak Ibu ya, karena malu Banjarnahor selaku dosen, jaksa lagi, ya toh. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Bahwa upaya paksa yang dimaksud ada beberapa diantaranya. Satu, penetapan tersangka. Yang kedua, penangkapan. Penahanan. 3, Bapak Ibu. Keempat, penggeledahan. Ini jika kalau datang ke rumah Bapak langsung geledah kamar ini segala, ini Bapak tidak boleh, ini upaya paksa sudah. Kemudian penyitaan. Kemudian penyadapan. Kemudian pemeriksaan surat. Itu yang datang ke kantor-kantor Bapak Ibu, lalu dibuka di laptop, lalu dibuka di file-file, yaitu. Kemudian pemblokiran. Jadi kalau Bapak punya deposito, punya uang di bank, di luar negeri, itu diblokir, tidak boleh bergerak. Kemudian larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia. Itu namanya upaya paksa. Apa sih upaya paksa itu, Pak? Intisarinya, upaya paksa itu membatasi ruang gerak Bapak dari yang tadinya bebas menjadi tidak bebas. Itulah hukum. Iya toh? Yang tadinya masih bisa ke Singapura. Begitu ditetapkan tersangka ataupun berurusan dengan hukum, langsung diblokir semua, bandara semua, nama Bapak kita udah sebar. Iya toh? Semua penerbangan, begitu lihat nama itu kan udah bunyi dia pasti. Itu singkatnya, nanti kemungkinan. Nah, kemungkinan. Kalau saya bilang kemungkinan, kan kemarin kan waktu belajar sebelum UTS kan saya bilang, Pak, hati-hati, ini kemungkinan. Ternyata Bapak dengar itu lihat, oh iya benar juga ya. Karena saya ingin mulut saya harus bisa dipercaya, Bapak Ibu. Kalau mulut saya tidak dipercaya, saya tidak mungkin. Sudah usia begini masih dipercaya seluruh bangsa ini oleh profesor, oleh apa gitu ya, mahasiswa gitu. Nah, ini saya minta ini dikuasai Bapak Ibu, agar nanti Bapak Ibu tidak lagi, karena saya kalau jelaskan ini harus belajar 14 kali Pak. Sehingga saya mohon bantuan Bapak Ibu membaca pasal ini dan memahami nanti mengenai penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu saya jelasin sedikit khusus ini Bapak Ibu, biar ada juga modal Bapak untuk menjelaskan ke orang, Om, itu saya ditetapkan tersangka ini. Apa bisa saya ditetapkan begitu aja? Ingat Bapak Ibu, bahwa itu tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka, paling tidak harus dengan 2 alat bukti, Bapak Ibu. Sehingga dilakukan penangkapan, penahanan, rumusnya harus ada 2 alat bukti dari alat bukti yang sudah kita ujikan kemarin. Kan saya minta toh Pak, ada di soal itu, gitu, perbedaan alat bukti menurut KUHP yang lama dan yang baru. Kalau yang lama ada 5, kalau yang baru ada 7 atau 8 itu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Itu intisarinya. Jadi saya ulangi, harus tetap dijaga praduga tak bersalah. Jadi misalnya kalau Pak Sugiarto, wah lu tersangka misalnya, lu dimarah-marahin, misalnya gitu ya. Biasa, orang-orang kan penyidik-penyidik juga kadang-kadang ilmunya masih cetek tapi bikin sudah lebih dari jenderal gitu. Nanti Bapak akan hadapi itu. Yang dimaksud di situ rumusnya dalam suatu penanganan perkara, apapun itu,
bahwa seseorang tersangka itu harus dimiliki asas praduga tak bersalah, Bapak Ibu. Harus Bapak Ibu ingat itu. Siapa tahu jadi pengacara nanti setelah sudah purna, Bapak Ibu, itu harus dipakai. Jadi kalau marah-marah misalnya penyidik, Bapak boleh bilang, mohon izin Pak penyidik, KUHP kita tidak mengatur Bapak boleh marah-marah gitu. Itu harus ditegur. Jangan diiyakan, Pak. Atau Bapak dikatakanlah ada di antara kita. Bapak bilang, Pak, boleh silahkan jadi tetapkan tersangka, tapi harus menjaga hak asasi saya. Bapak baik-baik bertanya, tidak apa-apa. Tapi biasa memang ini bahasa saya karena saya jaksa barangkali, tapi kalau sudah kita berhadapan di hal begitu biasanya juga ada gangguan psikologis, ya. Baik, lanjut Bapak Ibu, kita masuk ke penangkapan. Menurut KUHP, bahwa penangkapan itu hanya dilakukan 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam, nanti Bapak akan temukan itu di pasal 96 KUHP yang baru. 1 kali 24 jam. Dikatakan di sini, di pasal ini terkatakan begini, penangkapan dilakukan paling lama 1 kali 24 jam, kecuali, ingat Bapak Ibu di garis bawah ya atau di stabilo, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Berarti tidak semuanya tindak pidana, kalau memahami kata-kata ini Bapak Ibu hati-hati membaca undang-undang. Artinya bahwa tidak selamanya penangkapan itu 1 kali 24 jam. Kita buktikan. Undang-undang teroris Bapak Ibu, penangkapannya 7 kali 24 jam. Itu yang kita kenal dengan istilah Bapak Ibu, tolong ini istilah hukum, lex specialis derogat lex generalis. Artinya apa? Ketika memakai suatu tindak pidana yang umum, kita memakai KUHP di pasal 96. Tapi ketika teroris, ketika money laundering, dia ditangkap lebih daripada 1 kali 24 jam, maka yang dipakai adalah di undang-undang yang khusus itu. Istilah lex specialis derogat lex generalis adalah hukum khusus mengenyampingkan hukum yang umum. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, saya yakin bisa diterima. Maka setelah 1 kali 24 jam, makanya kalau Bapak lihat kemarin Pak Sudewo, gitu, kalau saya bilang begini kan langsung menyentuh rohnya Kemendagri Bapak Ibu. Gitu. Ada berapa kemarin ditangkap dalam 1 hari. Hanya jam yang berbeda. 2 pimpinan daerah, wali kota sama bupati, ditangkap bersamaan. Makanya saya selalu katakan, hati-hati. Dalam hal seperti ini Bapak Ibu, dia selalu di wartawan tanya, Pak, bagaimana lanjutan dari proses Pak Sudewo? Oh iya, 1 kali 24 jam kita akan tentukan nasib berikut. Nasib berikut apa maksudnya? Menentukan berikut apakah mau dialihkan dia menjadi tersangka dengan penahanan. Itu. Jadi ketika 1 kali 24 jam Bapak misalnya terkait dengan masalah hukum, selesai, langsung penyidik bilang, Pak izin hari ini Bapak ditahan. Berarti secara sah sudah penahanan. Itu Bapak Ibu. Penahanan siapa yang lakukan? Yang lakukan penahanan itu adalah tadi kembali. Siapa itu penyidik? Ada Polri, ada PPNS, ada pejabat tertentu.
Maka kita lihat penahanan dilakukan 1 kali 24 jam, maka setelah habis saat itu, maka masuklah dia ke penahanan. Penahanan dilakukan oleh siapa? Penahanan dilakukan pada tahap pertama adalah penyidik, Bapak Ibu. Yang melakukan penangkapan hanya penyidik. Jangan lupa. Tetapi yang melakukan penahanan, ulangi, penangkapan hanya dilakukan oleh penyidik. Penyidik mana itu, Pak? Saya juga jangan terlalu panjang lebar waktu. Pertama, penyidik Polri, penyidik Kejaksaan, penyidik KPK misalnya. Karena kalau penyidik lain kan harus izin perintah dulu dari penyidik Polri. Saya kasih dulu 3 ini. Jadi kalau kita menyidik, kita boleh menangkap, tapi sekali 24 jam. Kecuali kalau Polri menangani perkara teroris, 7 kali 24 jam dia. Karena teroris kan agak sulit, Pak. Harus mencari dulu sumbernya apa di mana. Lalu setelah beralih penahanan, muncul sekarang ketentuannya. Penahanan di tahap, gitu, di tahap penyidikan. Menurut KUHP yang lama, penahanan itu selama 400 hari. 400 hari, Bapak Ibu. Mulai dari penyidikan sampai Mahkamah Agung, kasasi. Penahanan di dalam KUHP, lama maupun baru, ada 3, Bapak Ibu. Ini sudah masuk teknis, Bapak Ibu, mohon izin. Ini mohon agak lebih serius. Penahanan itu ada 3. Penahanan rutan, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak ditahan di rutan Salemba, gitu, Pondok Labu, Pondok Bambu, mohon izin, dan di rutan-rutan lain di daerah misal. Berarti itu jenis yang pertama. Yang kedua, penahanan rumah. Penahanan rumah itu intinya, kalau Bapak baca nanti, KUHP lama, KUHP baru, panjang ceritanya. Tetapi saya boleh mengambil intisari, karena Bapak-Bapak praktisi dari sisi pemerintahan, saya tidak berteori. Kemarin banyak saya jawab, masih menggunakan kata-kata dalam AI. Setelah saya cocokkan AI, wah, percis banget. Kurang strategi. Boleh pakai seharusnya, aduh, tapi sudahlah. Ini nanti di berikut jangan lagi. Ya tak? Jangan terlalu kentara untuk mengambil, istilahnya mencuri Bapak Ibu, ya tak? Jangan, kayak bikinlah, bila perlu kasih bahasa apa itu Sulawesi Selatan dikit enggak apa-apa, itu kan pengelabuan namanya. Tapi saya tidak ajari Bapak Ibu untuk mengelabui, bukan. Tapi maksud saya jangan terlalu kentara lah, salin semua karena terlalu berat kali ya, padahal gampang. Oke, saya katakan tadi penahanan rumah. Kalau penahanan rutan udah jelas, pokoknya di rumah tahanan negara Bapak Ibu. Kalau penahanan rutan, langsung ya, biar intinya, bahwa nanti kalau misalnya Bapak atau Ibu atau saudara kita diputus oleh pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap 1 tahun misalnya. Ya, langsung saya kasih contoh Bapak Ibu. Maka kalau ditahan rutan Bapak Ibu 2 bulan, maka pengurangannya adalah 12 bulan langsung total. Kurang 2 bulan, jadi Bapak tidak hanya menjalani berapa? 10 bulan. Ini hati-hati. Ini di mahasiswa yang pertemuan 14 kali juga banyak yang salah, tapi lebih banyak yang sudah lulus. Masuk kita sekarang, penahanan rumah. Banyak kan orang bilang, ditahan apa? Oh, ditahan. Enggak ngerti, tahan rumah, tahan. Loh, kenapa lama? Enggak ngerti dia. Tahanan rumah adalah bahwa Bapak Ibu ketika dilakukan penahanan atau orang lain, itu dia hanya bisa di sekitar rumah Bapak Ibu.
Ngerti? Sekitar rumah, misalnya kalau Bapak punya pagar, ya paling hanya di luar pagar itu aja Bapak Ibu keliling. Tidak boleh pergi ke pasar, tidak boleh pergi ke kota lain, nggak bisa. Contoh ya, hanya di rumah saja. Maka pengurangan seperti ini Bapak Ibu, sepertiga dari putusan. Oke, kalau diputus 1 tahun, ternyata Bapak ditahan rumah sudah 60 hari. Bagaimana caranya? Langsung sepertiga kali 60 baru 20 Bapak Ibu. Ya, gitu caranya. Maka berbeda tadi. Kalau 1 tahun kurang 20 hari, kan sangat berbeda tadi Pak. Dengan tahanan rutan toh, berbeda. Masuk kita ke tahanan kota. Ini kayaknya ujian ini kayaknya nanti. Tahanan kota adalah tahanan di mana terdakwa itu berada di kota di mana dia tinggal, berdomisili. Jadi kalau Pak Gubernur, tinggal di mana Pak Gubernur? Unmute Bapak, dibuka dulu. Di Mamuju Pak Prof. Mamuju, berarti itu kabupaten Pak ya? Kabupaten ya. Baik, mohon doa kita Bapak tetap di negara ini menjadi panutan. Saya hanya kasih contoh biar yang eselon-eselon lain ini memahami, karena pertanggungjawabannya lebih berat. Siap. Karena Bapak juga lebih berat. Maka kalau seandainya dibuat tahanan kota, maka Bapak hanya boleh di kota itu saja. Biar tetangga Bapak samping Mamuju apa Pak? Kabupaten apa? Majene. Majene. Kalau Bapak mau ke sana Pak, ketika Bapak pergi tanpa sepengetahuan penyidik atau penuntut umum atau hakim, langsung penahanan tadinya kota menjadi rutan. Masa nggak bisa Pak? Saya kan mau berobat. Boleh. Harus minta izin tertulis kepada yang menahan Pak. Boleh. Tapi jangan mencoba melanggar. Nah, itu contoh. Udah mudah ya. Jadi Bapak kata-katanya sendiri aja. Tidak usah kalau Bapak baca di pengertian itu tahap penahanan rumah apa, panjang banget. Pengurangannya berapa Pak? Iya, ya. Tahanan kota pengurangannya berapa persen? 1/5. Oh, 1/5. 1/5. Wah, sekarang sudah mulai langsung sarjana hukum ini, masih belum UAS sudah langsung lulus gitu. Saya bangga sekali. Baik, kita lanjutkan Bapak. Selanjutnya setelah kita tahu ini, ada dikenal istilah Bapak. Apa itu? Ada istilah pengalihan penahanan dan penangguhan penahanan. Wah, ini baru penahanan aja sudah ribet Pak. Penangguhan dan pengalihan. Apa itu penangguhan? Dari 3 jenis tadi, dari 3 jenis penahanan, rutan, kota, rumah, jika dia ditangguhkan, maka atas permohonan Bapak ke penyidik kah, ke kejaksaan kah, artinya Bapak tidak ditahan sementara, artinya bebas. Jadi yang tadinya Pak Soehardi bilang dari Mamuju mau bergeser, mau jalan-jalan ke Majene, boleh kalau sudah ditangguhkan Bapak Ibu. Artinya bebas kembali. Tapi perkara Bapak jalan, gitu. Jangan lupa, jangan berbuat lagi, nanti residivis lagi. Yang kedua adalah pengalihan. Dari pengalihan yang satu, penahanan rutan Bapak Ibu, dialihkan atas permintaan terdakwa, penasihat hukum, keluarga misalnya,
bisa dialihkan menjadi tahanan rumah. Bisa dialihkan menjadi tahanan kota. Itu dialihkan Bapak Ibu. Jadi misalnya udah tahanan rutan dia 20 hari. Maka di tahanan rutan 20 hari atas permohonan terdakwa dan di ACC oke, dipertimbangkan boleh, maka dia dialihkan menjadi tahanan rumah atau kota. Dari tahanan rumah boleh dialihkan menjadi tahanan kota, boleh. Gitu Bapak Ibu. Kemudian ada sering Bapak Ibu dengar, yakin mungkin saudara yang sudah pernah berurusan dengan hukum, istilah pembantaran. Itu ya. Pembantaran Bapak Ibu. Kalau pembantaran itu sesungguhnya karena terdakwanya sakit, itu akan dibantar. Tetapi dibantar apa seenaknya? Ini jangan coba-coba untuk mengelabui petugas aparat penegak hukum. Karena kalau Bapak bilang, oh saya sakit Pak, apa langsung iya, bantar? Oh enggak. Kita biasanya membuat dokter tandingan. 2-3 dokter. Jadi kalau Bapak bilang, oh saya sakit benaran Pak, boleh. Tapi ketika dokter yang kita siapkan tandingan itu menyatakan, oh enggak apa-apa Pak, sehat, tetap kita tahan. Dasarnya adalah surat pemeriksaan dari dokter yang kita tunjuk. Itu istilah pembantaran. Bagaimana pengurangannya? Pembantaran tidak dikurangi Bapak Ibu. Karena itu hanya karena izin dirawat karena sakit. Jadi tidak, karena dia keluar bukan penangguhan, bukan pengalihan. Lanjut Bapak Ibu, ketika tadi penahanan saya akan sampaikan, masih tetap seperti itu, tetapi ada 400 hari, nanti Bapak Ibu lihat di pasal penahanan, kalau bisa pasal penahanan Bapak catat di pasal 99 KUHP yang baru. Kalau di penahanan itu dimulai dari penyidikan. Ini Bapak Ibu catat, nanti Bapak Ibu lanjutkan. Saya mulai. Dari penyidik, harus tahu penyidik Polri, penyidik Kejaksaan, penyidik KPK, maupun penyidik lain, itu diawali penahanan Bapak 20 hari. Makanya kalau Bapak dengar penjelasan Kejaksaan, Humasnya, KPK, bagaimana Pak penahanannya? Iya, penahanan pertama kita akan lakukan 20 hari. Biasa itu ada di warta, pemberitahuan di TV-TV itu. Kalau seandainya masih kurang waktunya Pak, maka penyidik siapapun itu meminta perpanjangan penahanan ke penuntut umum selama 40 hari. Oke Pak ya. Kemudian kalau sudah beralih, saya katakan tadi beralih penanganan perkaranya ke kejaksaan, maka kejaksaan boleh melakukan penahanan di tahap penuntutan. Kalau tadi kan tahap penyidikan Pak ya. Penyidik tadi 20 hari menahan pertama, ditambah 40 dengan permintaan persetujuan perpanjangan penahanan ke penuntut umum, kejaksaan maksud. Setelah dialihkan penanganan perkara ke kejaksaan, maka kejaksaan berhak menahan 20 hari kewenangan kejaksaan, ya, penuntut umum, maka beralih, kalau masih kurang, ditambah 30 hari atas persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat. Itu nanti akan Bapak dapat penjelasan itu di
ini saya tidak mungkin bahas hari ini karena saya pikir waktunya sangat terbatas biar kita materi yang lain. Saya menyampaikan itu kalau tadi jenis penahanan Bapak Ibu, Bapak boleh lihat di pasal 108 KUHP yang baru. Tapi kalau lamanya penahanan, mulai dari penyidikan sampai Mahkamah Agung, Bapak Ibu, boleh Bapak lihat dari pasal 99 sampai pasal 107. Ini yang saya mohon bantuannya untuk Bapak Ibu, mohon kita sama-sama untuk membaca, mendalami Bapak Ibu ya. Oke, ini saya sudah jelaskan, namun ada yang saya jelaskan tambahan dari sini Bapak Ibu adalah, apakah hanya ini penahanannya? Tidak. Ada satu penahanan khusus di luar dari tadi 400 hari itu. Apa itu Pak? Kalau di undang-undang yang lama itu disebut di pasal 29. Jadi penahanan itu ada pengecualian, Bapak Ibu, bagi orang yang ada penyakit tertentu, maka boleh ditambah penahanannya selama 30 hari pertama. Nanti Bapak Ibu lihat itu di undang-undang yang baru juga ada. Saya ulangi sekali lagi. Nanti jadi jumlahnya semua 460 hari. Tetapi yang pokok adalah 400 hari, maka ditambah pertama kepengecualian bagi yang sakit berdasarkan surat keterangan dokter, maka dilakukan penahanan tambah 30 hari pertama. Ketika masih kurang lagi, maka ditambah lagi 30 hari kedua, Bapak Ibu. Ini antara KUHP lama dengan KUHP baru hampir sama, cuman di pasalnya yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu misal, Tuhan Allah jauhkan, jangan sampai tersangkut. Jadi kalau di antara Bapak Ibu suatu saat atau orang lain, berarti siap-siaplah 460 hari harus mendekam, tidak keluar-keluar. Maka untuk itu saya memohon, kita semua, termasuk saya, memohon agar kasihan istri membawa makanan kesukaan selama 460 hari ke penjara, Bapak Ibu. Ke ruang tahanan, gitu. Ini motivasi agar bekerja lebih baik lagi. Ya, toh juga Bapak Ibu yang kita bawa hanya apa Bapak Ibu? Hanya 2 meter kain kafan. Tidak ada selebih itu. Ujungnya juga ketika kita sudah masuk, apa upah kita? Dimakan tubuh kita oleh cacing-cacing dan oleh kecoa-kecoa. Ngeri ini hidup. Maka kita mari Bapak Ibu merenung hidup ini masih panjang, ya. Amanah yang diberikan oleh Allah kita jaga, dan biarlah hak orang lain. Selanjutnya saya menyampaikan sudah mengenai tadi penahanan, penangguhan, peralihan, sudah pengalihan ya, bukan peralihan Bapak Ibu, pengalihan penahanan. Maka kapan pengalihan terjadi? Peralihan penanganan perkara kapan terjadi? Itu yang saya bilang kemarin. Apa outputnya dari suatu hasil penyidikan? Hasil penyidikan secara keseluruhan setelah dijilid, itu yang dikenal. Ada yang tidak benar dari hasil kemarin. Jadi hasil atau output dari hasil penyidikan itu adalah berkas perkara, Bapak Ibu. Itu diatur di dalam pasal 75 KUHP yang lama. Ada yang bilang, Pak, itu kan berita acara. Ya, apa kan itu? Kemarin yang kejadian. Hasil penyidikan berbagai berita acara akan disatukan, itulah yang dikenal output dari penyidikan
berkas perkara. Jadi berkas perkara terdiri dari berita acara diatur dari pasal 75. Tapi berkas perkara itu sendiri disebut di pasal 8 ayat 3 Undang-Undang yang lama. Oke, peralihannya dari mana Bapak Ibu? Peralihan penanganan. Setelah berkas perkara selesai, yang tadinya tersangka barang bukti masih ada di penyidik, apakah itu penyidik Polri, Kejaksaan, KPK, maka beralihlah setelah P21 Bapak Ibu, berarti penyidikan sudah lengkap, maka diserahkanlah semua kepada jaksa Bapak Ibu. Ya, kepada kejaksaan, ya, kepada jaksa Bapak Ibu. Apa yang diserahkan itu? Satu, berkas perkara, kemudian alat bukti, kemudian tersangkanya, dan barang buktinya. Itu diserahkan seluruhnya. Jadi yang tadinya masih di tahanan polisi, beralih ke tahanan kejaksaan. Semua beralih sudah. Artinya apa? Ketika tersangka itu, terdakwa itu sakit, maka ketika sakit setelah diserahkan ke kejaksaan, tanggung jawab yuridisnya ada di kejaksaan Bapak Ibu. Udah lepas tangan itu penyidik. Gitu. Maka setelah masuk di kejaksaan Bapak Ibu, pertama sekali sebelum P21, kewajiban teknis praktek di kejaksaan, jaksa yang ditunjuk wajib membuat rencana surat dakwaan, rendak namanya. Rencana surat dakwaan. Jadi ketika dia menyatakan, sebelum menyatakan, oh ya, saudara polisi, sudah P21, tapi dia di administrasi kejaksaan harus membuat dulu rendak, namanya rendak. Jadi siapa tahu nanti UI bilang, oh iya rendak itu kan begini. Apa itu rendak? Itu makanan apa? Jangan sampai begitu toh. Rendak itu adalah rencana surat dakwaan Bapak Ibu. Itu wajib jaksanya harus bikin. Karena saya ketika kepala kejaksaan, begitu tidak dilampirkan itu saya kembalikan, saya coret. Tidak akan lolos. Maka ketika sudah masuk semua di kejaksaan Bapak Ibu, maka kata rencana tadi, kita akan hilangkan menjadi surat dakwaan. Itu bedanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau beralih ke pengadilan Bapak Ibu, syarat utama yang harus dikirimkan bersama berkas perkara ke pengadilan adalah surat dakwaan. Bukan rencana Pak ya, sudah menjadi surat dakwaan. Bicara surat dakwaan, ini sudah masuk lebih inti lagi Bapak Ibu, ini sudah materi yang paling pamungkas ini di penanganan perkara. Surat dakwaan itu ada bentuknya. Apa saja Pak? Ada 5 bentuknya. Jadi nanti ketika Bapak sudah menjadi, siapa tahu, mohon izin Pak Fatoni, misalnya ada saudara, Om, saya ditangani nih, sudah di kejaksaan, mau dilimpahkan, tapi saya sudah menerima surat dakwaan nih. Pak Fatoni bisa agak sombong sedikit. Bagaimana? Surat dakwaan yang mana tuh? Begitu Bapak lihat, oh ini bentuk surat dakwaan ini. Maka bentuk surat dakwaan yang seperti itu Bapak boleh lihat ada 5. 1, surat dakwaan tunggal, Bapak Ibu. Apa itu surat dakwaan tunggal? Surat dakwaan tunggal adalah surat dakwaan di mana tindak pidana yang dilakukan hanya 1 tindak pidana. Kecuali ada dugaan korupsi Bapak Ibu, tidak mungkin tunggal.
Jadi kalau tidak mungkin Pak, tunggal ada 4 di bawahnya yang bukan tunggal. Jadi misalnya mencuri saja, mencuri HP di rumah Bapak, polisi membuat surat penyidikannya 362 yang lama ya. Ya sudah, hanya 1 pasal saja. Tapi kalau di luar itu ada 4. Yang kedua adalah surat dakwaan alternatif. Alternatif, Bapak Ibu. Kalau di alternatif, syaratnya berarti ada 2 atau 3 atau 4 surat dakwaan itu. Berarti diduga terdakwa itu melakukan 2, 3, atau 4 tindak pidana. Maka apa rahasianya alternatif? Bahwa di antara surat dakwaan yang pertama dengan yang kedua, di tengahnya ada kata atau. Kalau Bapak menghadapi dosen yang teoritis, saya yakin tidak menjelaskan sedetail, secepat ini. Ini karena saya yang membuat surat dakwaan, Pak. Jadi langsung saya tahu. Oke, itu surat dakwaan alternatif. Rahasianya di mana lagi? Yang pertama harus ada kata penghubung atau. Artinya apa? Bahwa jaksa dalam posisi ini masih tidak terlalu yakin, Pak, bahwa terdakwa itu melakukan ini. Jadi dipakailah kata atau. Jadi nanti dalam pembuktian, Pak, membuat surat tuntutannya, dia langsung menembak kepada yang dia yakini, apakah yang pertama atau yang kedua. Gitu maksudnya. Ini akan menjadi jawaban lagi kepada dakwaan yang ketiga. Dakwaan yang ketiga dikenal dengan surat dakwaan kumulatif. Oke, ini agak sulit, Pak, bagi yang tidak serius. Saya yakin nanti kalau saya bikin ujiannya, ini kalau tidak. Jadi kalau di dalam surat dakwaan alternatif tadi, Pak, itu dakwaan yang dilakukan itu seperti hampir mirip. Misalnya, di undang-undang lama, KUHP yang lama, bisa dia diduga melakukan penggelapan. Tetapi di sini ada nilai seperti tindak pidana penipuan. Ini agak tipis-tipis nih kan, tipis-tipis. Maka dia bikin atau. Berbeda dengan dakwaan yang ketiga adalah kumulatif. Ketika bicara kumulatif, berarti ada 2, 3 tindak pidana yang dilakukan dan tindak pidana itu berbeda perbuatannya. Artinya telak perbuatannya. Jadi kalau tadi hampir mirip, Pak, dan pembuktiannya kalau alternatif langsung ditujukan ke satu perbuatan. Tadi kan masih ragu, Pak, penipuan kah, penggelapan kah misalnya. Setelah sidang, oh dia ternyata penipuan. Jadi tidak perlu kita buktikan penggelapannya. Paham, Pak, ya? Yang ketiga tadi, kalau dia kumulatif, berarti dia ada penghubung antara dakwaan yang pertama dan harus ada kata pertama, Pak. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau tadi alternatif tidak. Pertama, kedua, ketiga. Apa? Di celah-celah dakwaan pertama, kedua ada kata penghubung dan. Itu dia. Berbeda kan? Tadi atau, kalau ini yang ketiga kumulatif dan. Apa tujuannya? Bahwa seorang jaksa, penuntut umum, ketika membuat surat dakwaan kumulatif, wajib hukumnya, Bapak Ibu, dia harus membuktikan dakwaan pertama, dakwaan kedua, dakwaan ketiga. Contoh, ketika seseorang melakukan pembunuhan, ingat jenderal, Bapak Ibu, ya, jenderal yang bunuh, saya tidak sebut namanya, tapi kita menjadi nasional itu ya.
dengan istrinya juga. Dia membunuh, tetapi membunuhnya dengan cara senjata. Jangan dulu terkait langsung jenderal itu, enggak. Suatu tindak pidana di mana seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara menembak, Bapak Ibu. Di sini ada dua aturan yang berbeda. Satu pembunuhan, Undang-Undang Lama 340, 338, 351 ayat 3, 353 ayat 3, dan lain-lain. Biar tidak malah tambah pusing bapak-bapak, sehingga saya kasih contoh 2-3 pasal saja. Tetapi di dalam perbuatan itu ada melanggar bahwa dia membunuh dengan cara senjata. Maka dia selain melanggar KUHP, dia juga melanggar Undang-Undang Nomor 12 Darurat tahun 1951 mengenai pemilikan senjata. Ketika dia tidak berhak memiliki senjata, maka dia akan kita hukum dia dengan kumulatif. Kemudian sebentar, 1 menit lagi, ini udah lewat memang, 1 menit, jangan tanggung, ya. Kemudian yang keempat adalah dakwaan subsidiaritas. Subsidiar barangkali, subsidiaritas. Itu dakwaan di mana dakwaannya itu berjenjang, Bapak Ibu. Bagaimana caranya menentukan? Dilihat dari ancaman hukumannya. Jadi kalau pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, pembunuhan penganiayaan mengakibatkan mati, maka dibuat pertama, primer di atas. Primer 340, pembunuhan berencana. Subsidiar, pembunuhan biasa 338. Subsidiar lagi, pasal 351 ayat 3. Penganiayaan mengakibatkan matinya orang. Tidak ada kata dan, atau di situ tidak ada, Bapak Ibu. Kemudian masuk yang terakhir adalah dakwaan campuran atau gabungan. Terakhir itu, Bapak Ibu. Berarti udah 5, Bapak Ibu, ya. Campuran atau gabungan maksudnya apa, Bapak Ibu? Campuran dari antara tadi 4 itu bisa digabung. Tidak dakwaan tunggal, bisa dakwaan kumulatif, bisa dakwaan alternatif, bisa. Makanya disinilah mohon izin kekurangan kita, seharusnya harus lebih detail ini Bapak Ibu, tetapi karena waktu memisahkan kita, saya dengan Bapak Ibu saya lihat semangat banget. Tapi ya seperti apa Bapak Ibu ya, semoga Bapak Ibu semangat. 2 kali pertemuan lagi sudah UAS. Mohon izin sekali lagi jika Bapak Ibu berkenan juga, kalau boleh UAS kita tidak open book. Ujiannya percis yang seperti saya jelaskan. Saya udah langsung bikin ujiannya ini, jadi nanti yang saya akan tanyakan seperti ini, dan tidak ada lagi kemungkinan Bapak baca di buku juga tidak keluar. Itu sudah menurut analisa, karena ini kan tingkatannya sudah tingkatan yang lebih tinggi. Itu yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan kemudian ada kewajiban untuk membuat tugas Bapak Ibu. Nanti saya siapkan dulu, saya share judulnya berkaitan dengan undang-undang lama dan undang-undang baru. Dan tidak akan sama antara gubernur dengan Dirjen Pak Fatoni. Mohon izin. Mohon izin Pak Fatoni, Pak Gubernur, seperti itulah menjadi mahasiswa S1, jadi bisa, ya S2 juga begitu Pak ya, S3 juga begitu, sama saya pikir. Itu yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu.